صلوا على النبي محمد. Ada salah kontrolnya nggak ada. Karena ibu muslimat tadi pakai pantun, saya boleh pakai pantun? Boleh. Bilang cakep ya. Ikan sepat, ikan gabus, berenang di air tawar. Makin cepat, makin bagus. Perut sudah mulai lapar. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan yang menghutangi lupa. Kalau ada yang mengaminkan itu pengen nggak bayar, namanya bayar. Saya ulang sekali lagi, ini tidak ada salah kontrol. Ehonya terlalu menggema. Terus kedua, Jackson. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kota Tarakan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Tarakan, keluarga-keluarga saya semua, keluarga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A, kelas 2 Kota Tarakan, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentunya kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah karena di siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bisa kita gunakan dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dan kita berharap nantinya tatkala roh kita diambil oleh Allah, tatkala kita menghadapi goncangan syakaratul maut yang begitu dahsyat, kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum lanjut saya pengen tanya dulu, diberi waktu berapa menit panitia? Sampai jam berapa?
Sampai maghrib. Kalau sampai maghrib, kalian yang puas, ustadz yang lemas. Insya Allah ini kurang lebih jam 2 kurang 10 menit, paling lama insya Allah 30 menit selesai. Sepakat? Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan siang menjelang sore hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, ada 3 golongan manusia yang sangat aku cintai dan sangat aku sayang. Bapak Ibu, kalau Allah mencintai kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Kalau Allah mencintai kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan yang terpenting, kalau Allah mencintai kita, insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk 3 golongan ini. Ada berapa Pak? 3. Ada berapa Bu? 3. Ada berapa Bu? 3. Ibu-ibu harus diajak bicara. Kalau tidak diajak bicara, biasa bicara sendiri. Saya lihat ibu-ibu ini yang saya nggak tahu di sini, ini yang di sana. Karena ada ibu-ibu ini kalau dia tidak bicara pasti foto selfie. Foto selfie-nya jarang begini, pasti miring begini. Agar kelihatan mancung. Habisnya diedit putih, bener. Habis ketemu menyesal. Ada berapa Ibu? Ada berapa? Ada berapa Bu? 3. Apanya yang 3 Ibu? Yang pertama, orang yang aku cintai, kata Allah, yang pertama adalah ahlat tawabin, adalah orang yang gemar bertobat kepadaku, kata Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, tobat itu kan kalau grammar dalam ilmu nahwu, asal katanya adalah taba. Taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena kita akui ataupun tidak kita akui, kita sadari ataupun tidak kita sadari, rasanya terlalu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Benar atau tidak? Berapa juta kali mata kita memandang yang haram, berapa juta kali telinga kita mendengar yang haram, berapa juta kali mulut kita berkata yang haram. Bahkan kalau kita boleh jujur, apa yang kita makan saat ini tidak semuanya yang halal, kadang-kadang bercampur dengan yang subhat, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakin saja, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allahu Ghafurur Rahim, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu, apa ini makan nggak? Biasa saya ceramah dikasih jus, hari ini kasih tisu saya. Bercanda hari ini, bercanda. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Tidak ada yang memperhatikan sampai mana? Sampai saya dikasih tisu. Bapak Ibu, saya beritahu, hari ini orang memuliakan saya, hari ini orang memuliakan kita semua demi Allah. Bukan kami tidak mempunyai aib,
Bukan kami tidak mempunyai dosa, tapi karena Allah menutup aib dan kesalahan kami. Semua kita pernah melakukan dosa, semua kita pernah melakukan kesalahan. Tapi yakinlah, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita benar-benar bertobat dengan taubat dan nasuha, Allah berjanji akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Makanya mohon maaf, di dalam kitab Dalilus Sailin, syarat taubat nasuha itu ada 3 macam. Ada berapa? 3. Ada 3 macam. Yang pertama, syarat taubat nasuha itu di dalam kitab Dalilus Sailin, al-iqla'u anil dhanbi fil hadir. Hendaklah engkau berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu hari tua, jangan menunggu pensiun, jangan menunggu tidak sibuk. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau tidak? Semua kita ini kan pasti akan mati. Rumah masa depan kita semua adalah kuburan. Kalau TPBTN termasuk RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga sekujur pun sempit dan susah sekali. Kita ini kan semua pasti akan mati. Rumah masa depan kita semua kuburan. Kalau saya mati ini ikhlas dan siap. Saya belakangan, Bapak duluan, gak jadi masalah. Atau dibalik, Bapak duluan, saya belakangan, enggak jadi masalah. Atau mohon maaf, saya yang duluan menyalatkan Bapak Ibu, enggak jadi masalah. Yang pasti semua kita ini pasti akan mati. Jangan merasa sehat, jangan merasa kuat, jangan merasa muda. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya punya teman gagah, ganteng, kaya, lagi asik-asiknya berteleponan di hadap saya, mati Pak, pulsanya habis. Orangnya masih hidup. Maka mohon maaf, orang yang beriman, yang cerdas, dia selalu berpikir, kaifa namut, bagaimana nanti aku mati, bagaimana nanti tatkala rohku diambil oleh Allah, bagaimana nanti tatkala aku menghadapi goncangan sakaratul maut yang begitu dahsyat, bagaimana nanti tatkala jasadku terkubur kaku, bagaimana nanti tatkala aku dimasukkan ke liang kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak gelap di atas kegelapan. Itulah rumah masa depan kita semua, dan semua kita pasti akan mati. Benar atau tidak? Maka saya teringat seorang ulama besar yang bernama Imam Tirmizi. Nama beliau asli adalah Muhammad Isya At-Tirmizi. Tirmiz itu nama daerah bagian utara Iran. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau ingin memperkenalkan nama seseorang, nama kampung itu, tinggal letakkan alif lam di depannya, diletakkan ya nisbah di ujungnya. Contoh, Syekh Arsad Al-Banjari, artinya Syekh Arsad orang. Syekh Ahyat Al-Bogori, artinya Syekh Ahyat orang. Yang susah orang Tarakan menurut saya. Misalnya Pak Arifin Ilham At-Taraki, itu bisa. Jadi Imam Tirmizi ini Bapak Ibu, di usia senja beliau, kalau dia salat lama berdirinya dalam keadaan menangis, kalau beliau sujud lama sujudnya dalam keadaan menangis,
Kalau beliau selesai dari salat, beliau berzikir, lama zikirnya dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat, karena terlalu seringnya menangis sampai mata beliau buta. Ditanya, wahai Imam Tirmidzi, lima tabki, apa yang menyebabkan engkau menangis sampai mata engkau buta? Lalu dia bilang, yang menyebabkan saya menangis karena saya takut kalau roh saya diambil oleh Allah, dosa saya tidak diampuni oleh Allah, dan saya takut kalau sanggup saya tidak cukup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang yang ahli ibadah, tahajudnya setiap malam, khatam Qur'annya sebulan sekali, di usia senja beliau menangis sampai buka matanya. Kenapa? Masih ada rasa takut kalau rohnya diambil oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Benar atau tidak? Kita ini kadang-kadang, ini saya pribadi, kalau yang lain saya yakin insya Allah sama. Kita ini kadang-kadang, mohon maaf, dosa terlalu banyak, maksiat terlalu banyak, ibadah terlalu sedikit. Benar atau tidak? Sudah sedikit, tidak sempurna lagi. Benar atau tidak? Ini kadang-kadang salat, ya salat, cuma kadang-kadang cepatnya luar biasa. Jajakan 140 hilang di tikungan. Allah Assalamualaikum. Subhanallah tuh kadang lagi subhanallah. Balas. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu, ibu-ibu ini kadang-kadang sakti juga saya lihat. Kayak Bu, kadang-kadang sudah berwudu, pakai mukana, pakai ruku, lewat televisi dia mampir dulu. Nanti iklan baru dia salat. Yang lucunya, setelah dia salat, sejadahnya dibawa, tasbihnya dibawa, rukuknya dibawa kemana? Ke muka TV. Benar dikir, subhanallah, yakin, alhamdulillah. Benar atau tidak Bu? Ngaku aja lah. Ini kadang-kadang kita dosa banyak, ibadah tidak sempurna. Mohon maaf, sudah salatnya cepat, buktinya cepat apa? Ayatnya selalu qul huwallah. Makanya malaikat sudah tenang itu. Supaya angkat takbir kata malaikat, pasti qul huwallah. Saya pengen cerita, boleh saya cerita? Siapa yang mau berhenti? Cerewet. Dulu ada cerita, boleh saya cerita? Dulu ada cerita, imam ini terkenal imam qul huwallah. Rupanya ada di sini nih. Kalau dia jadi imam pasti qul huwallah. Jadi kalau maghrib pasti qul huwallah. Pas waktu itu hujan, hari gerimis, dia jadi imam. Kebetulan yang di belakang anak-anak. Anak-anak ini kan polos. Anak-anak ini mohon maaf, dia polos, dia jujur, tidak ada tendensi politik, itu anak-anak. Apa yang dia lihat itu yang dia ucapkan. Beda dengan orang tua ini banyak munafik. Contohnya apa? Duitnya diambil, mencucuk ada banyak itu. Jadi waktu salat, kebetulan imamnya baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Anak-anak ngomong, anak-anak kalau kata anak pasti ngomong. Rupanya imamnya dengar, langsung dia berpaling. Belum tentu. Ibu, kita ini kadang-kadang cepat. Yang kedua, sudah cepat, tidak khusyuk lagi. Benar atau tidak? Sering kita salah, kadang-kadang lupa rakaat. 2, 3, 3, 2. Sering itu.
Apalagi nih ibu-ibu di sini. Oh Bu, yang pengen berangkat ke sini tadi salat Johor, saya yakin 50% kacau. Usalli fardal Johri. Baju yang mana? Kadang-kadang bingung bahasanya. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu nih Pak, nih istri, kadang-kadang istri kita nih kadang-kadang kan aneh. Kalau kita pengen berangkat tuh bisa tanya itu, Pak, saya jilbab apa yang bagus, yang merah atau yang kuning? Kata bapaknya, yang merah kau cantik, yang kuning kau cantik. Keluar biru, kadang-kadang lupa. Mohon maaf, apalagi wudhu kita ini, mohon maaf. Boleh saya contohkan, boleh? Kadang-kadang kita salat, kita ibadah, dosa kita banyak, ibadah kita sedikit, tidak sempurna lagi. Enggak usah salat, kadang-kadang wudhunya juga enggak sempurna. Mohon maaf, saya contohkan, boleh saya contohkan? Karena dikatakan begini, man ahsanal wudu'a ahsanallahu salata, wa man ahsanallahu salata ahsanallahu khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, Allah akan memperbaiki salatnya. Kalau salatnya baik, Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Tapi diawali dengan wudu yang benar. Ini wudu aja cuci mukanya gak benar. Mohon maaf, mencuci muka itu kan wajib. Min manabiti sya'rir ra'si ila tahta dukan, min wajadil udun ila wajadil udun. Mulai awal tumbuh rambut sampai bawah dagu. Mulai nih pasak telinga sebelah kanan ke pasak telinga sebelah kiri wajib basah. Kalau wudu mohon maaf, saya contohkan. Apalagi kadang-kadang mengangkat tangannya juga sampai ini. Cuci kaki sambil merokok lagi. Perhatikan bagaimana salatnya mendatangkan ketenangan, bagaimana salatnya membuat kita bahagia batin, bagaimana salat membawa keberkahan. Wudunya yang nggak benar. Benar atau tidak? Kalau ibu-ibu lain lagi, dia wudunya benar, cuma bibirnya ditutup. Karena tahu lipstiknya. Ada jamaah tanya ke saya, Ustaz, kata Ustaz kan mulai awal tumbuh rambut sampai bawah dagu. Gimana Ustaz kalau orang nggak punya rambut? Kebetulan, mohon maaf, rambutnya di sini. Jangan lihat kepala teman, jangan lihat kepala teman. Jadi Ustaz, wudunya dari sini ya, ke sini, panjangan. Cukup dari awal tumbuh rambut saja, Bapak. Cuma mohon maaf, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Orang basulah ini bermacam-macam, Pak. Kalau sulahnya di depan, itu biasanya ahli ekonomi. Dia memikirkan masa depan. Tapi kalau sulahnya di belakang, itu biasanya ahli sejarah. Dia mengenang masa lalu. Tapi kalau sulahnya di tengah, itu biasanya ahli agama. Dia dekat dengan Allah. Tapi kalau semua tidak berambut, itu biasanya ahli filsafat. Semua ilmu dia miliki. Tapi kalau sini berambut, sini tidak, sini berambut, sini tidak, yakin saja itu penyakit kulit. Terus ada tidak? Jadi yang pertama, syarat tobat nasuha yang pertama adalah berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti-nanti, jangan menunggu hari tua, jangan menunggu pensiun. Kenapa? Kita tidak
tidak tahu kapan roh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat tobat nasuha yang kedua. Kenapa nih? Rupanya ingat sunnah kawan. Yang kedua, syarat tobat nasuha yang kedua, wa nadmu ala ma badara fil madi. Hendaklah engkau menyesali apa yang pernah engkau lakukan masa lalu. Mohon maaf, dulu sering meninggalkan salat, biarkan itu dulu. Dulu tidak peduli halal dan haram, biarkan itu dulu. Hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, nikmat yang paling besar bukanlah harta, nikmat yang paling besar bukanlah jabatan, nikmat yang paling besar bukanlah duit yang banyak, tapi nikmat yang paling besar kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mohon maaf, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada diberikan Allah kesehatan, gunakanlah kesehatan umur ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sehat. Benar atau tidak? Kalau sudah sakit kan berat untuk ibadah. Mohon maaf kalau sudah sakit ya Allah. Kadang-kadang jalannya sudah gemetaran. Sampai ke musalah pun, sampai ke masjid pun, mohon maaf, kadang-kadang sudah gemetaran Pak. Usalli. Angkat takbirnya, hanya stroke, belum lagi 2 stroke. Orang Bismillahirrahmanirrahim, ingat miring, baru stroke. Rukuknya kayak rukuk iklan anglen, sujudnya, mohon maaf kalau sudah demikian baru pengen bertobat kepada Allah. Kadang-kadang tidak ada kepuasan batin, dan kalau demikian baru ke masjid. Percaya tidak percaya, yang di belakang sampean tidak busuk lagi. Memikirkan sampean aja jatuh enggak jatuh. Maka mumpung sehat diberikan Allah kesempatan. Sekali lagi, nikmat yang paling besar alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ketiga, syarat tobat nasuha yang ketiga, wal azmu ala yauda ilaih. Bercita-cita tidak mengulangi dosa sekecil apapun dosa itu. Kenapa? Siapa tahu dosa yang kecil itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan berkat mulia Rasul Allah bukakan hati kita, Allah bimbing kita agar bisa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, orang yang aku cintai kata Allah. Dan yang ketiga, orang yang aku cintai kata Allah. Insya Allah saya sambung kapan-kapan lagi. Karena saya punya prinsip ceramah ini, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang, kesian ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kesian bapak-bapak. Ceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa. Duduk dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih ajsadana, Allahumma sahih ajsadana, Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.